Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Tresna Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran dari organisasi dan arsitektur komputer di semester 5 ini. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Struktur utama komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit, atau biasa kita sebutnya CPU, atau biasa juga disebut prosesor. Berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Yang kedua ada memori utama, berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang ketiga ada input-output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat ada sistem interconnection, yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Fungsi utama komputer. Fungsi utama komputer ada 4. Yang pertama yaitu fungsi operasi pengolahan data, kemudian fungsi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Evolusi dan kinerja komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. ENIAC ini dirancang oleh John Mauchly dan John Presper and Kurt. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detiknya. Yang kedua ada EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, yang dirancang oleh von Neumann dan koleganya. Ini gambaran dari komputer EDVAC ya. EDVAC muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal, hingga muncul desain komputer baru yang didesain oleh von Neumann dan koleganya. Komputer baru ini diberi sebutan komputer IIS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Kemudian ada EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, yang dikembangkan di University Cambridge, England. EDSAC adalah komputer yang mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. Selanjutnya ada commercial computer, yaitu UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator yang diciptakan Dr. Mauchly dan Eckert. Ini ada gambaran dari komputer UNIVAC. UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator diciptakan oleh Dr. Mauchly dan Eckert pada tahun 1947. UNIVAC 1 mulai dioperasikan untuk penghitungan sensus tahun 1950 di USA. Hingga komputer ini dikembangkan dan berevolusi menjadi UNIVAC 2 yang dirilis pada tahun 1950. UNIVAC 2 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan memiliki performa yang lebih baik dari UNIVAC 1. Evolusi dan kinerja komputer generasi kedua. Yang pertama ada DEC PDP-1, yang merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. Ken Olsen dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. IBM 7094. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962, memiliki IBR atau Instruction Backup Register yang difungsikan untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. IBM 7094 juga dilengkapi multiplexor. Multiplexor ini digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data atau data channel. Komputer ini mengalami peningkatan performa,
UNIVAC 3. UNIVAC 3 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya yaitu UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal bernama CHIP atau BOS. Evolusi dan kinerja komputer generasi ketiga. IBM S360. Diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM S360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaiannya. DigiNova atau Data General Port Nova. DigiNova adalah komputer berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1969. Komputer ini dirancang oleh Edson De Castro dari Digi atau Data General. Komputer Nova memiliki rancangan yang mirip dengan PDP-8, namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik, menggunakan sistem operasi DOS dan RDOS, serta support beberapa aplikasi seperti Algol 60 Compiler, Fortran 4, dan BASIC. Evolusi dan kinerja komputer generasi keempat. Yang pertama ada IBM S370, dirilis pada tahun 1970. IBM S370 mulai menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi S370 ini disimpan dalam RCS. Apple Macintosh 1 dan 2. Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Hingga pada generasi keempat mulai digunakannya PC atau personal komputer untuk perseorangan. Evolusi dan kinerja komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Sudah mengenal adanya internet dan sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Top level view of computer, function and interconnection. Fungsi komputer. Fungsi utama yang dilakukan oleh sebuah komputer adalah eksekusi program yang berisi serangkaian instruksi yang disimpan dalam memori. Instruksi fetch dan eksekusi, yaitu ada prosesor memori, prosesor input-output, data processing, dan kontrol. Interupsi dan siklus interupsi. Interupsi adalah suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Siklus interupsi ditambahkan ke instruction cycle, prosesor memeriksa adanya interrupt. Jika tidak ada interrupt, fetch next instruction. Jika ada interrupt, tunda eksekusi dari program saat itu, simpan konteks, set PC ke awal address dari routine interrupt handler, proses interrupt, kembalikan konteks dan lanjutkan program yang terhenti. Multiple interrupt. Multiple interrupt itu ada dua, yaitu disable interrupt dan define priorities. Struktur interkoneksi, yaitu kumpulan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai modul. Interkoneksi bus. Interkoneksi bus adalah jalur komunikasi yang terdiri atas 8 saluran yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data sebesar 8 bit. PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI merupakan bus didesain untuk menangani beberapa perangkat keras dan tidak tergantung pada prosesor dan berbandwidth tinggi. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsystem input-output berkecepatan tinggi. Standar yang berlaku saat ini mengizinkan penggunaan sampai 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Bagi kelajuan transfer 260 MB per detik atau 2112 Gbps. Intel mulai menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk sistem berbasis Pentium-nya. Jalur pada bus PCI. Yang pertama ada system, yang kedua itu address and data, yang ketiga interface control, yang keempat arbitration, yang kelima error reporting. Komen pada PCI, yaitu ada transaksi antara initiator atau master dengan target, master pegang kendali bus, master menentukan jenis transaksi, fase address, fase data. Struktur dan fungsi prosesor. Central Processing Unit atau biasa kita mengenalnya CPU atau prosesor, merupakan unit yang bertanggung jawab untuk urusan pemrosesan dan pengolahan data dalam sistem komputer. CPU ini terdiri dari yang pertama yaitu control unit yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan input-output device, mengambil instruksi-instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory bila dibutuhkan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU,
menampung atau menyimpan secara sementara hasil proses ke main memory. Kemudian ada Arithmetic and Logic Unit. Tugas yang dilakukan oleh ALU dalam sistem komputer adalah melakukan semua perhitungan aritmetik dan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program yang ditetapkan. Register merupakan sebuah unit simpanan dengan kapasitas kecil namun kecepatannya di atas main memory yang bertugas menampung data atau instruksi yang sedang diproses. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Ini ada gambaran struktur internal dari CPU. Kemudian kita ke bab data flow. Data flow ini ada data flow indirect cycle, n bit yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR. Kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MAR. Selanjutnya unit kontrol membaca alamat yang ada di dalam memori dari operan MBR. Ini bisa dilihat siklusnya dari data flow indirect cycle. Kemudian ada data flow interrupt cycle. Isi dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu, isi PC akan ditransfer ke MBR, kemudian tersimpan ke dalam database. Selanjutnya langsung ditulis di dalam memori yang akan dimuat dalam MAR dari unit kontrol. Isi ini menjadi syarat dengan alamat interrupt, sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Ini ada gambaran siklusnya ya di sebelah kanan. Bab terakhir yaitu input-output. Modul input-output adalah interface bagi sistem bus untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat. Fungsi modul input-output bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Tugas modul input-output yang pertama yaitu control and timing, berfungsi untuk mengatur dan mengontrol segala bentuk aktivitas input-output yang dilakukan di dalam komputer. Yang kedua, CPU communication, berfungsi untuk mengatur alur komunikasi CPU dengan perangkat periferal sehingga CPU dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang ketiga, device communication, yang memiliki peran untuk mengatur sebuah perangkat yang sedang terhubung dapat berkomunikasi. Yang keempat, ada data buffering, dapat berfungsi sebagai penyangga sebuah data. Yang kelima ada error detection, yaitu untuk memberikan informasi tentang adanya error.